Pada video saya sebelumnya terkait tentang cara mengetahui titik lokasi ujian P3K Guru dan jadwal pelaksanaan ujian P3K Guru. Banyak sekali teman-teman yang bertanya di kolom komentar ya, misalkan maaf Pak kami yang lamar di sekolah lain tidak terbuka. Tapi teman-teman yang melamar di sekolah induknya ini semua sudah ada jadwalnya. Kemudian ada yang bagaimana yang belum muncul lokasi tesnya Pak, sudah dicoba tapi belum muncul juga. Nah, ini teman-teman kita akan mengambil beberapa contoh komentar ini untuk berbagi sebuah informasi terbaru terkait tentang jadwal pelaksanaan seleksi P3K guru yang tahap 1, teman-teman. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti teman-teman tidak akan ketinggalan informasi berikutnya. Oke, sobat-sobat semuanya, setelah kita melakukan pengecekan terkait tentang lokasi ujian dan juga jadwal pelaksanaan ujian kita per sesi. Nah, di sini ada beberapa kawan yang tentunya tidak akan muncul, teman-teman. Terkait tentang tidak munculnya jadwal dan lokasi tes untuk P3K Guru, ini kira-kira bagaimana, teman-teman? Nah, di sini semua itu telah dijawab oleh Kemdikbud ya, melalui pengumuman nomor 501 garis miring B garis miring GT titik 01 titik 00 garing 2021, yaitu tentang ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi tahap 1 guru ASN P3K, teman-teman. Ini juga sekaligus menjawab bagi teman-teman yang di sekolah swasta itu tidak muncul lokasi ujian dan juga tempat apa itu ya, jadwal pelaksanaannya gitu kan. Nah, di sini kita pelajari bersama, teman-teman. Yang pertama, peserta yang dapat mengikuti seleksi kompetensi tahap 1 beserta lokasi dan waktu pelaksanaan diumumkan tanggal 9 September tahun 2021 pada laman guru-p3k.kemdikbud.go.id. Yang kedua, nah ini teman-teman, peserta yang tidak terdapat keterangan lokasi dan waktu seleksi kompetensi tahap 1 dinyatakan belum dapat mengikuti seleksi kompetensi tahap 1 yang disebabkan, teman-teman, yang pertama, guru yang mengajar di sekolah swasta. Guru yang mengajar di sekolah swasta ini tidak ada lokasi dan juga belum muncul untuk jadwal ujian ya di tes tahap 1. Dikarenakan untuk guru sekolah swasta ini teman-teman nanti ikutnya itu tes tahap 2 ya. Kemudian yang kedua ini adalah lulusan PPG. Lulusan PPG dan juga guru swasta ini statusnya sama, teman-teman. Ini nanti akan ikut tes P3K pada tahap 2. Kemudian yang ketiga, teman-teman, nah di sini peserta yang tidak memilih formasi di sekolah induk walaupun terdapat formasi yang linear di sekolah induknya. Tentunya di sini teman-teman itu kemarin ada banyak ya yang mengalami hal ini. Padahal di sekolah induk itu ada, ya kan? Namun terbuka di sekolah lain, dan memilih di sekolah lain. Dengan harapan mungkin karena di sekolah induk ada pesaingnya sesama guru honorer di sekolah induk, akhirnya memilih sekolah lain. Yang mana di sana mungkin teman-teman itu berasumsi tidak ada guru honorernya nanti bisa ikut di sana. Nah, ini adalah teman-teman, bagi teman-teman yang merasa seperti itu, ini masuk dalam kategori C ya, peserta yang tidak memilih formasi di sekolah induk walaupun terdapat formasi yang linear di sekolah induk. Karena memang secara peraturannya, kalau misalkan di sekolah induk itu ada formasi, maka guru honorer yang memiliki ijazah yang linear didasarkan pada sertifikat pendidik dan atau ijazahnya, maka wajib melamar di sekolah induknya. Meskipun ada pesaingnya, memang harus wajib melamar di situ, teman-teman. Kemudian yang bagian B, teman-teman, peserta yang tidak terdapat formasi linear di sekolah induk dan tidak ada formasi kosong di sekolah lain. Nah, ini teman-teman, ini adalah erat kaitannya, teman-teman, terkait tentang tombol riset pendaftaran ya. Nah, dulu ada tombol riset pendaftaran yang mana misalkan gini, teman-teman. Misalkan saya itu di sekolah saya tidak ada formasi ya. Kemudian saya melamar di sekolah B. Di sekolah B itu pada saat itu masih terbuka, teman-teman. Nah, saya memilih di sana, mendaftar di sana. Nah, dikarenakan di sana itu ada guru honorernya tapi belum mendaftar, artinya formasinya masih terbuka. Kemudian pada saat menjelang akhir pendaftaran P3K guru, itu ada perintah SMS ya dari Kemdikbud. Kita diminta untuk melakukan riset pendaftaran sehingga nanti kita itu akan diarahkan untuk memilih formasi yang boleh dipilih. Nah, gitu. Ini sama halnya dengan teman-teman yang memilih formasi di sekolah induknya nggak muncul. Itu pada hari pendaftaran yang ke-11 12.
kemudian memilih formasi sekolah lain. Ketika ada tombol resign pendaftaran, tidak klik tombol resign pendaftaran dan kembali ke sekolah induk, maka di sini teman-teman belum bisa ikut tes tahap 1. Kemudian sama halnya juga dengan ketika kita mendaftar di sekolah lain, karena di sekolah kita nggak ada formasi, kemudian di sana itu ternyata formasinya tidak boleh dipilih ya, terkait tentang apa itu atas dasar Permen PAN RB nomor 28. Nah itu kita tidak lakukan riset. Ini kita tidak bisa ikut seleksi kompetensi yang tahap 1 teman-teman. Nah itu adalah jawaban bagi teman-teman yang bertanya mengapa lokasi ujian dan jadwal ujian ini belum muncul sampai sekarang. Kalau misalkan teman-teman merasa dalam kategori 4 ini, maka teman-teman nanti ikutnya tes yang tahap 2 ya. Kemudian pengumuman yang bagian ketiga, peserta diharapkan mencetak kartu peserta ujian mulai tanggal 11 sampai 12 September. Saat ini baru tanggal 10 ya. Nah ini teman-teman mencetaknya nanti tanggal 11 sampai tanggal 12 September 2021. Dikarenakan kita memang sudah mengetahui untuk lokasi ujian kita itu sudah ada, namun saat ini belum dimigrasikan ke akun SSC ASN kita, sehingga kita itu mencetak kartu ujian itu belum ada lokasi dan tanggal pelaksanaannya teman-teman, termasuk sesinya. Kemudian pelaksanaan seleksi guru P3K wajib dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat. Antara lain teman-teman melakukan sekurang-kurangnya rapid test antigen dengan hasil non-reaktif atau negatif yang dilakukan sebelum mengikuti seleksi kompetensi. Pelaksanaan rapid test antigen akan difasilitasi oleh Dinas Kesehatan setempat. Kemudian menggunakan masker 3 lapis atau triple dan ditambah masker kain di bagian luarnya. Nah ini teman-teman memakai double masker ya. Kemudian menjaga jarak physical distancing minimal 1 meter. Kalau misalkan ketemu dengan sesama peserta yang mungkin akrab dan lama nggak ketemu, maka kita tidak diperbolehkan untuk saling berpelukan atau cium-ciuman teman-teman. Meskipun itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan ya. Karena di sini kita diwajibkan untuk melakukan physical distancing. Kemudian mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Selanjutnya yang bagian kelima, panitia pelaksanaan seleksi guru ASN P3K tingkat daerah wajib berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 daerah. Seleksi kompetensi akan dilaksanakan pada rentang tanggal 13 sampai tanggal 17 September dalam 2 sesi. Dengan rincian tahapan dan durasi waktu, ini nanti terlampir dalam pengumuman yang disampaikan di Kemdikbudristek teman-teman. Oke, jadi itulah terkait tentang penyebab mungkin teman-teman yang sampai saat ini itu lokasi ujian tidak muncul ataupun juga sesi jadwal ujian itu tidak muncul per sesi. Jadi di sini kita harus memahami terkait dengan hal ini. Oke, demikian semoga bermanfaat sobat semuanya.